Halo guys, selamat datang kembali di channel Jajang Hardika, channel berbagi suka maupun duka. Kali ini guys, saya akan menceritakan seorang pria yang bekerja sebagai akuntan yang sangat sibuk, apalagi untuk urusan seorang wanita dia tidak ada waktu. Dan pada suatu hari dia tak sengaja masuk ke sebuah komunitas cinta satu malam, anjay, yang memungkinkan para anggotanya bisa mengikeh seseorang tanpa harus ada ikatan. Gimana ceritanya ya guys? Nah, kali ini saya akan menceritakan alur film Deception. Gambar pertama memperlihatkan seorang pria yang telah duduk di hadapan komputer nih guys, yang notabene profesinya sebagai akuntan. Sebut saja dia Jonathan. Di sini Joe sedang menyelesaikan tugas auditnya karena pekerjaannya sangat banyak, terpaksa dia bekerja sampai larut malam. Tak lama datang seorang pengacara yang bernama Iyad. Dia adalah pengacara di perusahaan itu katanya. Dan mereka pun berbincang mengenai pekerjaan Joe. Dan mereka pun mengobrol ria alias ngagibah. Scene berpindah ke stasiun kereta arah jalan pulang ke rumah Joe. Di sana Jonathan bertemu dengan seorang gadis cantik berambut jagung yang menanyakan tujuan Cianjur Bandung jam berapa. Di dalam kereta, Joe selalu memperhatikan gadis itu dengan mata omesnya, sepertinya Joe sange padanya. Seiring berjalannya waktu, Joe dan Yat menjadi 2 SK. 2 SK itu adalah 2 sekawan. Di waktu luang, mereka pun menyempatkan bermain tenis bersama sambil gibah ria lah, dan bersenang-senang di tempat hiburan malam. Dan di keesokan harinya mereka pun bertemu. Joe dan Yat sedang menikmati segelas kopi. Tiba-tiba ada yang menelepon Yat dan menyuruh dia untuk berpergian ke London selama berminggu-minggu. Saat akan pulang, secara tak sengaja ponsel mereka pun tertukar nih guys. Jonathan pun baru menyadari bahwa ponselnya tertukar setelah dia menerima panggilan pribadi dari ponselnya. Sebagai sohib yang baik, Jonathan pun langsung menghubungi Yat bahwa ponselnya tertukar. Setelah itu Jonathan pun menerima panggilan kembali dari itu, dan ternyata panggilan itu dari wanita yang meminta untuk ditemui di sebuah hotel. Hotel. Tanpa pikir panjang, Jonathan pun menghampirinya. Dalam hati Jo, "Nonnya, ieu teh sok sararieun Jo mah." Sesampainya di sana, Joe bertemu dengan tante cantik nih guys, yang langsung mengajaknya ke kamar. Aduh dudu di kamar. Aduh, nanaonannya eta di kamar. Dewasa. Dan setelah sampai di kamar, Jonathan pun merasa bingung dan tak disangka wanita itu ingin sekali diikeh guys. Jonathan pun pasrah dengan keadaan itu. Meski awalnya merasa gugup, akhirnya Jonathan pun melakukan pengikehan itu. Keesokan harinya, Yat menanyakan perihal semalam, dan Joe pun menjawab dengan jujur. Karena Joe polos, dia menjawab bahwa dirinya sangat puas. Delicious pun bahasa orang mah. Dan aku teh ingin lagi, awalnya huluna hungkul kata si Jo. Didetetkeun weh jadi ngeunah bacot. Dan Yat pun merasa senang dan mengizinkan Jonathan untuk menikmati fasilitasnya itu sepuasnya. Karena Jonathan ketagihan, dia pun menghubungi salah satu dari nomor HP itu nih guys. Dan kali ini dia sangat tidak puas karena yang datang bukannya wanita cantik, melainkan Nini yang kesepian. Dan Nini itu menjelaskan kepada Jonathan bahwa siapa yang pertama menghubungi, maka dia yang harus menyediakan kamar. Kemudian tidak boleh memberitahu identitas masing-masing, dan tak boleh bermain kasar di atas ranjang. Ya iyalah, Nini tarik saeutik bakal paeh. Ups. Seiring berjalannya waktu, Jonathan pun udah pro di rank Mythic. Dia menghabiskan hari-harinya dengan mengikeh berbagai cewek di kelas-kelas atas. Dan saat Joe mau bertemu dengan partner selanjutnya, ternyata wanita itu orang yang pernah bertemu Joe di stasiun itu.
Joe pun merasa sungkan dan bersikap sopan padanya. Alih-alih otak saya sudah mesum dari tadi, ingin tahu adegan pengikehan. Malah di pertemuan itu mereka hanya mengobrol berjam-jam nih guys. Dan Jonathan sampai terbawa perasaan ingin mengetahui si rambut Piram lebih dalam, tapi dia menolaknya karena itu melanggar aturan. Dengan susah payah, Joe hanya mampu mendapatkan inisial namanya, yaitu huruf S. Tak lama mereka pun tidur pulas. Hari demi hari berlalu, tapi di pikiran Joe selalu terbayang oleh si S. Oleh sebab itu, Joe selalu menolak panggilan dari ponselnya. Sampai suatu waktu, si S pun menghubunginya dan mengajak bertemu. Mereka pun menghabiskan waktu bersama. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan, Joe pun mengungkapkan perasaannya. Dia ingin serius dengannya. Dan mereka pun masuk ke kamar. Di kamar, S sudah bersiap untuk diike. Namun Jonathan izin untuk mengambil S, dan ketika kembali, si S pun menghilang dan meninggalkan noda darah. Tiba-tiba di belakang ada orang yang memukul kepala Joe hingga dia pingsan. Jonathan pun sadar dari pingsannya dan melihat seluruh kamar menjadi rapih kembali hingga dia memanggil polisi dan menceritakan kejadian itu lebih detail. Tapi polisi meragukan ceritanya karena tidak ada bukti sedikit pun. Setelah itu Jonathan menghubungi Yat. Bahkan dia datang ke kantor secara langsung dan setelah bertanya ke sana kemari, ternyata di sana tidak ada satupun karyawan yang bernama Yat. Tiba-tiba Yat muncul di apartemen dan ternyata Yat telah menjebak Joe hingga dia menyandra si S. Lalu Yat mengancam kepada Joe bahwa kalau dia melapor polisi maka si S akan dieksekusi. Yat pun meminta tebusan atas si S sebesar 20 juta. 20 juta US dollar lagi guys. Dan menyarankan kepada Joe agar dia korupsi saja dari perusahaan yang dia audit. Joe pun tidak punya pilihan lain nih guys selain menyetujui permintaan Yat. Scene berpindah ketika Joe menerima panggilan dari seseorang yang bernama Tina. Dan sepertinya Tina mengenal Yat lebih dekat. Dengan sigap, Joe pun pergi ke hotel yang dijanjikan Tina. Dan sesampai di sana, Tina pun terkejut. Ternyata bukan Yat yang datang, malah si Joe. Setelah lama, Joe memohon kepada Tina. Tina pun mengungkapkan bahwa nama asli Yat adalah Jamie Gates. Berbekal informasi itu, Joe pun menyelidiki asal-usul dari Jamie Gates. Ternyata setelah diketahui dia adalah seorang buronan nih guys, yang setelah membunuh orang yang bernama Holloway. Joe pun langsung mengancam Yat akan melaporkan atas kejahatan yang dulu apabila dia tidak membebaskan si S. Namun di ancaman itu malah jadi petaka untuknya karena wanita yang pernah bertemu dengan Joe dibunuh akibat kemarahannya. Yat memberitahu, "Tong macam-macam sia ka aing, teu nyaho aing mamat bacok." Gitu kata Yat. Bahkan Yat sudah mempersiapkan seakan-akan pembunuhan itu dilakukan oleh Joe. Joe pun terpojok karena dia tahu dia mamat bacok, dia pun menuruti perintah dari Yat. Sungguh kasihan ya Joe. Keesokan harinya, Jonathan pun pergi ke kantor dan berpura-pura bekerja seperti biasa. Setibanya di sana, Joe pun langsung meretas sistem itu dan mengirimkan satu persatu uang ke rekeningnya. Setelah selesai, Yat mengirimkan foto si S yang sedang diikat di apartemen Joe. Joe pun pergi bergegas ke apartemennya untuk menemui si S. Namun ketika ia membuka pintu, boom! Terjadilah ledakan yang sangat kencang. Peristiwa itu pun disaksikan Yat di seberang jalan. Yat berkata, "Cocok sih ya, teu nyaho aing mamat bacok." Scene pun berpindah ketika Yat terbang ke Spanyol atas paspor nama Joe. Dan kemudian di sana ternyata ada si S yang keadaannya baik-baik saja. Dan ternyata guys, si S adalah kaki tangan Yat untuk menyebak Joe. Dan si S pun merasa marah kenapa Yat harus membunuh si Joe.
Yat pun mengatakan, "Teguna nek naon maneh bogo ka si Jo. Si Jo mah nanaonan seteh," cenah ceuk si Yat. Dan Yat membandingkan uang 1 juta yang akan jadi bagian si S. Kemudian mereka berdua pun pergi ke bank untuk menarik tabungan Joe. Akan tetapi di sana mereka tidak bisa mencairkannya karena harus ada tanda tangan pendamping yang bernama Yat. Dan uang itu pun tidak bisa diambil karena Yat sudah mengaku sebagai Joe. Nampak raut muka Yat sangat kesal karena sudah dikerjain oleh Joe. Dan ketika keluar dia tak menemukan si S di sana. Tiba-tiba Joe berada di belakang Yat. Dan dia terbang ke Spanyol menggunakan paspor atas nama Yat. Karena untuk bisa mencairkan uang itu membutuhkan tanda tangan mereka berdua, maka Joe pun menuntut untuk meminta setengah dari uang curian itu. Pinter oge-nya si Joe. Yat pun tidak bisa berkata apa-apa selain setuju membagi uang tersebut. Dan Joe pun memberitahu Yat bahwa yang meledakkan di kamar itu adalah penjaga apartemen. Bahkan dia pun tahu sedang dijebak oleh Yat. Tapi Joe masih ingin menemui si S sampai dia menawarkan 5 juta dolar. Tanpa pikir panjang, Yat pun mengajak Joe ke tempat yang sepi. Tiba di sana Yat langsung menodongkan pistol. Tapi usaha itu gagal nih guys, karena dia ditembak duluan oleh si S yang kebetulan dia berada di sana. Kemudian Joe meninggalkan Yat yang sudah tewas beserta uang, lalu mengejar si S. Tapi S hanya meminta maaf dan menaiki taksi meninggalkan Jonathan. Akhir film memperlihatkan setelah beberapa hari kemudian mereka tak sengaja berpapasan di jalan dan saling melempar senyuman. Dan film pun tamat. Ending yang sangat gaje.